Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, puji syukur kami aturkan kepadamu ya Bapa, atas segala rahmat dan kasih-Mu, bahwa kami harus terus belajar mengenal diri sendiri, belajar mengenal Engkau, belajar mengenal situasi, belajar dari kehidupan. Learning by process. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bunda Maria. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, ada satu hal penting yang seringkali kita lupakan. Bahwa kita harus belajar. Belajar, dan belajar. Belajar tidak hanya studi, tapi belajar berarti learn dari kehidupan. Belajar dari realitas hidup. Yang seringkali tidak hanya enak, tapi juga yang tidak enak, tidak membahagiakan. Bacaan pertama hari ini kita bisa belajar dari Yesaya yang mengatakan, aku adalah murid yang harus mendengarkan. Tidak hanya memprotes, tidak hanya marah, tidak hanya tersinggung, tidak hanya sakit, tapi dari itu semua aku tahu bahwa aku tidak memberontak. Telingaku aku tajamkan setiap waktu. Kita menjadi tajam. Dan proses pembelajaran sebagai murid bukan hanya bahwa kita, dan itu proses yang sepanjang hidup. Kita belajar juga dari kritik orang lain. Kita belajar juga dari yang menyakitkan. Supaya kita tahu bahwa seperti Yesaya, bahwa Tuhan ya, menawarkan sesuatu, membuat kita tertarik, terpukau, dan tergerak untuk melihat sesuatu. Mungkin hidup kita ada topeng-topeng. Mungkin kita seringkali menyalahkan orang lain A, B, dan C. Jarang kita melihat bahwa akulah yang salah, akulah yang kurang. Nah, ini proses seperti ini. Yang diminta oleh Yesaya tentang hamba yang menderita, tentang murid-murid kemuritan. Jadi unsur kemuritan di dalam proses iman kita itu. Karena iman kita itu berkembang. Ya. Iman kita itu berproses, ada dinamika yang jatuh bangun. Yang tak selalu dapat jawaban dari apa yang kita alami. Ada proses untuk membiarkan terjadi. Ya, tahan bantingan di zaman sekarang ini. Maka unsur penting lain dalam proses ini adalah resilience. Ya. Jadi mengikuti arus tetapi tetap kuat dan teguh. Ya. Karena tanpa demikian kita akan mengalami krisis-krisis yang tak mudah. Ya, maka kita belajar dari kehidupan, kita belajar untuk mengikuti arus zaman yang seringkali sulit kita pahami dalam hidup kita sendiri. Nah, itulah kita lihat bagaimana kita bisa bayangkan, saudara, ketika Yesus mengatakan ada seorang dari kalian yang akan mengkhianati, yang akan menyerahkan aku kepada kuasa kegelapan, kepada orang Yahudi. Coba Anda bayangkan bagaimana Yesus sendiri tidak mau menyampaikan nama orang tersebut. Lalu mereka gelisah di antara para murid. Akukah itu? Siapakah aku? Jadi kita bisa melihat di sini Yesus mengajar para murid juga untuk merenungkan, merefleksikan. Dan Yesus tidak secara langsung menyatakan siapa. Tapi ya, kemudian Yudas yang adalah pengkhianat itukah aku Yesus? Engkau telah mengatakannya. Ya, dan ini tidak dapat dimengerti seorang murid Yesus, sahabat Yesus, dekat dengan Yesus, melihat semua yang dilakukan oleh Yesus secara terbuka. Tapi dia tidak mampu mengerti, memahami rencana Yesus, rencana Allah. Dan akhirnya nanti kita tahu, dia menyesal tapi tidak bertobat. Sekali lagi, dia menyesal tapi tidak bertobat. Penyesalan itu tidak selalu diakhiri dengan pertobatan, belum tentu. Tapi penyesalan bisa membuat orang putus asa. Ya. Membuat orang putus asa, membuat orang kecewa, lalu entah melukai dirinya sendiri,
menghancurkan dirinya sendiri, putus asa, atau datang kepada Yesus seperti anak yang hilang itu, dia menyesal tapi dia bangkit, dia bangun dan kembali kepada Bapa. Dan itulah yang diharapkan oleh Yesus, oleh Tuhan kepada kita semua. Maka kita juga tidak mudah putus asa, tetapi menyatakan kerapuhan kita dan kembali kepada Tuhan dan bertobat. Dan itulah yang terjadi pada Petrus. Semoga masa persiapan ini masa di mana kita diajak untuk merenungkan, merefleksikan diri kita sendiri. Kita berani datang kepada Yesus dan sujud kepadanya dengan hormat dan hikmat. Aku berdosa, aku bersalah. Tuhan memberkati kita semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.